Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti ketika kita diletakkan golok di dada oleh orang yang kita nggak kenal, pasti kita panik karena kita nggak percaya dengan yang memegang golok. Tapi kalau yang meletakkan golok di dada kita atau benda-benda yang berbahaya di dada kita adalah orang yang kita percaya sekali, seperti Ismail percaya kepada Ibrahim, kita akan tenang. Jadi masalahnya bukan badai. Masalahnya bukan ujian, musibah. Tapi masalahnya adalah belief kepada Allah. Apakah kita percaya Allah nggak akan mungkin mencelakai kita? Disitulah masalahnya. Istafti qalbak, tanya ke dalam hatimu. Terus gimana cara kita mengenal Allah, Ustaz? Tadi saya sampaikan, salah satu cara mengenal Allah yang paling gampang itu adalah berpikir secara dalam yang kita kenal dengan istilah tafakkur tentang ciptaan Allah. Tadi Hoja Alperen, I want to share them about your story about the horse, how Allah create the horse. Tadi Hoja Alperen cerita ke saya tentang bagaimana Allah menciptakan kuda. Jadi kata Hoja Alperen ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan kuda, Allah menciptakan angin. Lalu Allah berkata kepada angin, wahai angin, aku akan menciptakan makhluk yang lebih baik dari kamu. Angin bertanya, apa itu? Allah katakan kuda. Maka kuda itu memiliki kecepatan seperti angin. Dan kata Hoja tadi, kalau kita menunggangi kuda, rasakanlah angin berhembus di antara telinganya. Itu kenapa saya nggak seneng kalau menunggangi kuda itu pelan. Sombong banget ya. Pengen cepat gitu. Kenapa? Angin. Like flying. Jadi kayak, if you ride the horse slowly, you will not feel the flying. Jadi you have to be faster. Jadi kalau udah lebih cepat, wah, I'm flying. Jadi kayak kita lagi kayak terbang gitu kan. Jadi kata Hoja tadi, kalau kita dapat angin dari antara dua telinganya kuda, angin itu adalah angin surga. Masya Allah, saya mulai tafakur nih kebesaran Allah di kuda. Kemudian kata Hoja juga, dan ini ada ayatnya, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah menundukkan untuk kalian apa yang di langit dan di bumi. Salah satunya kuda. Allah sengaja menciptakan kuda untuk ditundukkan kepada manusia agar bisa ditunggangi. Itu tujuan penciptaan kuda. Jadi kalau ada yang bilang, kasihan ya kudanya ditunggangi, dia nggak ngerti tentang maksud Allah. Allah sengaja menciptakan kuda, ditundukkan kepada manusia untuk ditunggangi. Dan sangat logik, sangat make sense ketika Hoja cerita ke saya, coba antum lihat zebra. Zebra kan punya the same shape with the horse. Cuman punya warna yang warna-warni, hitam putih. Tapi dia sama bentuknya persis seperti kuda. Kenapa nggak ada yang bisa menunggangi zebra? Nggak pernah Hoja Alperen melihat orang riding the zebra. Nggak pernah. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan zebra untuk ditunggangi. Allah hanya menciptakan kuda untuk ditunggangi. Berarti dalam penciptaan kuda itu ada nikmat dari Allah untuk kita. Dulu saya nggak terlalu ngeh lah dengan hal ini. Karena saya lebih senang skateboard, senang surfing, senang snowboard. Saya pikir berkuda itu kan beda zaman ya. Ngapain sih berkuda sekarang gitu kan. Astagfirullahaladzim, saya salah paham waktu itu. Tapi setelah ada pesantren, akhirnya ketemu Habil. Habil bilang, naik kuda itu nggak susah. Saya bilang, kayaknya susah deh. Karena saya pernah naik kuda di dekat gedung sate, itu susah banget. Ditarik, kok rasanya tuh, ini kuda yang ada apa tuh, pelananya warna bendera Amerika, itu kan jadi khas banget deh. Ini kenapa sih kuda nggak nyaman banget ditunggangin? Saya nggak percaya, sampai kemudian Habil punya jasa buat saya dalam urusan horse riding. Dia menunjukkan ke saya betapa fun-nya naik kuda. Sehingga akhirnya saya ketagihan. Awalnya sih emang susah, namanya juga awal ya, semua susah. Tapi kan saya kayak senang dengan challenge. Akhirnya saya coba, setelah beberapa lama, pas sudah bisa canter, udah nggak bisa ditahan lagi.
Kemarin saya ke Jepang, kan setiap winter saya keluar kalau sebelum pandemi ya, ke Jepang, mau main snowboard lagi. Udah nggak asik. Jadi pas sampai ke salju main snowboard, kok nggak asik ya? Kayak saya cari kuda aja deh, sombong banget. Akhirnya saya main apa? Main ember, seluncuran sama Ertuğrul sama Yahya. Kenapa? Karena udah jatuh cinta dengan horse riding. Kayaknya yang lain itu kayak walaupun keren semua, keren sih. Snowboarding keren, skateboard keren, surfing keren. Tapi kayak ini beda, ini spesial. Saya baru tahu memang ini bukan tentang alat perang di zaman dulu, bukan alat transportasi di zaman dulu, bukan. Riding the horse adalah anugerah, gift from Allah. Mau di zaman dulu, mau di zaman sekarang, mau sampai hari kiamat, riding the horse is gift from Allah. Jadi siapa yang bisa menunggangi kuda, dia bukan tentang ngapain sih, kan udah ada mobil, kan udah ada motor, udah ada pesawat, udah ada kapal, ngapain pakai kuda? Ini bukan tentang transportasi. Ini bukan tentang perang. Ini tentang gift. Jadi menikmati gift dari Allah itu ternyata saya baru sadar ketika mempelajari kuda bukan cuma naik, tapi groomingnya, filosofinya. Hari ini dapat banyak banget insert dari Hoja Alperan tentang filosofi kuda. Akhirnya saya, Masya Allah, ini gift banget nih. Itu namanya tafakkur. Jadi bukan sekedar naik tapi mikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi atau apa yang ada di dalamnya. Saya mikir lagi baca buku tentang The Miracle Life of Plants. Buku tentang keajaiban hidupnya pohon-pohon. Sejak saya baca buku itu, saya kalau melihat pohon dipaku atau terluka, itu kayak ngelihat orang terluka. Jadi kayak ngerti gitu. Oh, pohon itu kan nonton Avatar 1. Avatar 1 itu sebetulnya kode, sebuah message, sebuah pesan tentang the way of plants atau the way of tree ya. Jadi kayak cara hidupnya tanaman dan pohon itu di Avatar 1. Kalau Avatar 2, the way of water kan, kehidupan di air. Nah, di Avatar 1 itu dijelasin dan itu sangat relate dengan apa yang saya baca di buku, bahwa di dalam akar pohon itu ada jaringan yang 1 sendok tanah kita ambil, 1 sendok teh tanah kita ambil, itu mengandung jaringan komunikasi pohon sebanyak lebih dari 100.000 mil. 1 sendok teh tanah. Jadi kalau kita ambil tanah nih, di dalamnya ada jaringan 100.000 mil. Jaringan apa? Itulah kecerdasannya semesta. Sama kayak jaringan otak kita nih. Saraf otak kita kan panjang tuh. Kalau ditarik itu, ternyata saraf kita lebih panjang daripada sebuah jalan tol. Panjang banget. Dan Allah menciptakannya luar biasa. Tersimpan dengan baik di dalam organ tubuh kita dan di kepala kita. Tapi dibandingkan dengan jaringan yang ada di sebuah ekosistem forest atau pohon-pohon, maka otak kita itu cuma menyimpan kurang dari 1% besarnya jaringan yang ada di dalam tanah dan pohon. Itu dahsyat. Sehingga nyangkul tanah itu sama dengan ngerusak jaringan. Sehingga orang yang paham tentang masalah permakultur, mereka nggak suka nyangkul berulang kali. Sekali doang, sisanya dia akan membangun jaringan sendiri, sisanya dia cuma kayak korek-korek dikit, nggak sampai dicangkul ngerusak tanah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا